warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fiandini dengan NIM 2214010256 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang adab berpakaian, berjalan, makan, dan minum. Yang pertama itu kita harus tahu pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Pentingnya beradab mulia tidak cukup dirasakan manfaatnya oleh dan pelaku saja, tetapi lebih dari itu bermanfaat bagi orang lain dan sekitar kita atau lingkungan sekitar. Begitu pula berkaitan dengan berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Diperlukan adab yang baik agar membawa manfaat bagi kita semua. Pentingnya beradab dalam berjalan agar manusia berjalan tidak sembarangan dalam berjalan, baik cara dia menggerakkan kaki maupun badannya. Cara-cara berjalan yang baik sesuai anjuran agama ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya, yang dimulai dengan penggerakan badannya berjalan. Orang yang berjalan pada umumnya melewati jalan yang dilihat oleh orang lain. Kesopanan terhadap orang lain perlu diperhatikan agar terbina hubungan dengan damai. Selanjutnya yang B yaitu adab berjalan menurut Islam. Adab berjalan menurut Islam perlu diperhatikan untuk dilakukan. Adab berjalan dalam Islam itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenang dan sopan. Kita itu kalau berjalan harus tenang dan sopan, tidak boleh tergesa-gesa. Yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit agak menunduk. Yang ketiga, berjalan secara normal. Kita itu berjalan harus secara normal dan tidak tergesa-gesa. Nomor 4, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Yang kelima, mempunyai tujuan dengan jelas. Jadi kita kalau berjalan itu harus mempunyai tujuan dengan jelas. Nggak bisa kayak nggak punya tujuan kita berjalan gitu. Yang keenam, badan boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Misalnya kita berjalan, tali sepatu kita itu copot. Jadi kita boleh untuk merapikannya, boleh. Yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Kita itu tidak boleh mencari perhatian orang lain dalam berjalan. Kita itu biasa-biasa aja. Yang kedelapan, tidak berjalan dengan sambil makan. Kita itu sebagai orang Islam, kita tidak boleh makan sambil berjalan, gitu ya. Nomor 9, berjalan harus fokus. Yang 10, tidak mendahulukan orang lain. Kita itu harus berjalan itu dengan hati-hati, tidak boleh mendahulukan orang lain atau orang yang sama besar dari kita. Setelah kita tahu adab berjalan dalam Islam, kita harus tahu pula adab berpakaian menurut Islam. Bagi kita bangsa Indonesia, adab berpakaian menurut Islam artinya adab berpakaian tidak melanggar dari ajaran agama Islam. Bagi kita bangsa Indonesia, adab berpakaian menurut Islam artinya adab beragama yang tidak melanggar ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menata niat berpakaian. Yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Kita sebagai orang muslim harus menutup aurat kita, tidak boleh tidak gitu. Yang ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Pakaian yang bersih dan nyaman membuat kita beraktivitas menjadi nyaman pula atau Yang keempat, model pakaian sesuai jenis kelamin. Kalau kita berpakaian, kalau perempuan kita pakai rok, pakai jilbab gitu. Tidak boleh nggak pakai jilbab, kita harus menutup aurat. Yang kelima, tidak berpakaian yang glamor. Yang keenam, berpakaian disesuaikan dengan acara atau
atau kegiatan. Yang ketujuh, tidak meniru-niru model yang dilarang agama. Jadi kita itu tidak boleh meniru-niru meniru-niru pakaian yang dilarang oleh agama. Kedelapan, berpakaian yang hendaknya menyesuaikan usia. Jadi kalau kita harus berpakaian itu harus menyesuaikan usia. Tidak boleh, misalnya kita udah tua tapi kita berpakaian seperti orang-orang dewasa gitu. Jadi kita nggak cocok lagi gitu. Yang 9, mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Jadi apa yang kita lakukan itu kita harus mendahulukan tangan kanan dulu. Setelah itu kita harus berdoa juga agar kita selamat gitu. Nah selanjutnya poin selanjutnya yaitu adab makan dan minum menurut Islam. Kita itu ada makan minum itu ada pula tidak boleh sembarang aja gitu. Adab yang pertamanya itu sebelum makan dan minum membaca bismillah. Jadi kita sebelum makan itu harus membaca doa dulu, tidak boleh langsung makan, tidak dapat nikmatnya gitu kan. Yang kedua, menjaga kehalalan makan dan minum. Kita itu harus makan makanan yang halal. Yang ketiga, makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Yang keempat, makan dan minum dengan duduk, tidak boleh sambil berdiri ya, karena kita orang Islam. Yang kelima, makan dan minum tidak boleh berbicara. Yang keenam, tidak mencela makanan dan minuman. Yang ketujuh, makan mulai dari pinggir baru tengah. Misalnya nih kita makan sosis, jadi kita harus di pinggir dulu atau di tengah, tidak boleh dari apa dulu. Yang kedelapan, tidak meniup-niup makanan dan minuman. Yang ke-9, makan dan minum tidak terlalu kenyang. Jadi kita makan itu tidak boleh terlalu kenyang, pas-pas aja, tidak boleh terlalu kenyang dan tidak pula terlalu apa kan. Yang ke-10 itu mengakhiri makan dan minum dengan membaca alhamdulillah. Poin selanjutnya yaitu hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan dan minum. Nah, dari semua itu ada pula hikmahnya dari yang poin-poin sebelumnya. Ternyata ada pula hikmahnya dari itu kan. Hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan dan minum menurut Islam. Yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari jatuh hingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Yang ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan di hidup. Yang keempat, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Yang kelima, dapat menjauhi sifat ceroboh, ketergesa-gesaan dalam beraktivitas. Sekian materi dari cara adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan orang lain. Sekian, terima kasih.